Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamalia Smala dari kelas 12 IPS 4 nomor absen 23. Sekarang saya akan menjelaskan tentang materi modernisasi dan juga westernisasi. Nah, hal pertama yang akan dibahas itu adalah globalisasi dalam perubahan sosial. Jadi, perubahan sosial itu dapat berupa modernisasi, yaitu keinginan untuk memiliki dan juga memperkenalkan apa yang dimiliki. Maka terjadilah persaingan nih untuk memiliki dan juga ingin dimiliki. Maka diperlukanlah daerah-daerah pemasaran yang seluas-luasnya. Dan juga diperlukan ide globalisasi. Nah, ide globalisasi itu apa sih? Ide globalisasi itu adalah sistem atau tatanan sosial yang tidak dimungkinkan untuk melakukan pengelolaan diri dari lingkungan pergaulan dunia ataupun global. Jadi, mereka nih harus banget membuka diri terhadap apa yang berkembang di dunia luar. Jadi, harus menerima berbagai macam pengaruh dari dunia luar. Tetapi ada juga nih masyarakat yang gak mampu menyiapkan dirinya. Maka terjadilah dua kemungkinan, yaitu culture shock dan juga culture lag. Nah, yang pertama itu ada culture shock. Culture shock itu apa sih? Culture shock itu adalah keguncangan budaya akibat adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur budaya yang ada dengan unsur-unsur budaya yang datang, sehingga menimbulkan ketidakserasian oleh karena masyarakatnya yang menerima tidak mampu nih menyesuaikan diri dengan apa yang mereka terima. Nah, yang kedua itu adalah culture lag. Kultur lag itu adalah ketertinggalan budaya akibat dari proses perubahan budaya yang tidak seimbang atau tidak sama cepatnya antara budaya yang dimiliki dengan budaya yang mereka terima. Nah, yang kedua itu ada kultur lag. Apa sih kultur lag itu? Kultur lag itu adalah ketertinggalan budaya akibat dari proses perubahan budaya yang tidak seimbang atau tidak sama cepatnya antara budaya yang dimiliki dengan budaya yang diterima. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian modernisasi. Jadi, menurut etimologi, modernisasi itu berasal dari kata modo yang artinya cara dan juga ernus yang artinya periode waktu masa kini. Nah, jadi modernisasi itu dapat diartikan sebagai proses perubahan sosial dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Tetapi modernisasi juga dapat diartikan nih sebagai perubahan peralatan dari sederhana menjadi kompleks. Nah, terus ada pengertian modernisasi dari para ahli-ahli. Yang pertama itu adalah Coenja-Raningrat. Dia tuh menyatakan bahwa modernisasi itu sebagai usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan juga konstelasi dunia sekarang. Yang kedua itu ada menurut Cockburn dan juga Nemkov. Nah, menurut mereka nih, modernisasi itu harus mengarahkan masyarakat agar dapat memproyeksikan diri ke masa depan yang nyata dan juga bukan angan-angan yang semu. Nah, terdapat foto dari Coenja-Raningrat di bagian atas dan juga ada foto dari William F. Cockburn di bagian bawah. Nah, selanjutnya itu ada bentuk perubahan dalam modernisasi, yaitu ada directed change. Dibagi lagi menjadi dua aspek, yaitu aspek sosial demografi dan juga aspek struktur organisasi sosial. Kalau di aspek sosial demografi, directed change itu berarti proses perubahan unsur sosial, ekonomi, dan juga psikologi masyarakatnya. Kalau di aspek struktur organisasi sosial, berarti proses perubahan dalam norma kemasyarakatan, nilai-nilai dalam kemasyarakatan terwujud dalam interaksi yang berjalan di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya ada ciri, syarat, dan juga mental manusia modern. Yang pertama itu adalah ciri manusia modern. 1. Sikap menerima hal baru. 2. Memiliki keberanian untuk berpendapat. 3. Menghargai waktu dan juga berorientasi ke masa depan. 4. Memiliki perencanaan. 5. Percaya diri. 6. Perhitungan. 7. Menghargai harkat martabat orang lain. 8. Percaya kepada iptek atau ilmu pengetahuan dan juga teknologi. 9. Imbalan harus sesuai dengan prestasi yang dimiliki.
Nah, yang kedua itu ada sikap mental. Sikap mental manusia modern itu adalah kebudayaan masyarakat yang dapat menjadi pendorong nih maupun penghambat terjadinya modernisasi. Yang ketiga itu ada syarat modernisasi. Syarat modernisasi yang pertama adalah cara berpikir ilmiah yang telah tertanam. Yang kedua adalah sistem administrasi negara yang baik. Yang ketiga, sistem pengumpulan data baik dan juga berpusat. Nomor 4, iklim yang kondusif terutama media. Kelima, tingkat organisasi dan juga disiplin yang tinggi. Keenam, ada desentralisasi yang wewenang. Selanjutnya membahas tentang gejala modernisasi. Gejala modernisasi ini dibagi menjadi dua, yaitu di bidang sosial dan juga di bidang politik. Kalau di bidang sosial, yang pertama itu adalah munculnya kelas-kelas sosial. Yang kedua, munculnya sikap konsumerisme. Sikap konsumerisme adalah dampak negatif dari modernisasi. Yang ketiga, adanya gejala urbanisasi di bidang ekonomi. Yang keempat, munculnya industri besar. Kelima, adanya tenaga ahli. Keenam, adanya perkembangan dalam bidang industri. Ketujuh, sudah menggunakan teknologi modern. Dan juga yang kedelapan, yang terakhir, masyarakat memiliki mata pencaharian di bidang industri dan juga jasa. Kalau misalnya di bidang politik, yang pertama itu adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Yang kedua, tersedianya sarana dan juga prasarana komunikasi. Yang ketiga, berlakunya hukum secara sistematis. Nah, konsumerisme itu sudah seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu adalah dampak negatif dari modernisasi. Dan juga penggunaan drone dalam media memudahkan dalam mencari informasi. Jadi lebih luas cakupannya dalam mencari informasi. Selanjutnya adalah dampak modernisasi. Ada dampak positif maupun dampak negatif dari modernisasi. Yang dampak positif dulu nih, dampak positifnya itu adalah memperkuat integrasi dalam masyarakat. Yang kedua, kemajuan dalam bidang industri. Ketiga, kemajuan dalam bidang transportasi. Yang keempat, meningkatkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi atau IPTEK. Yang kelima, meningkatkan kesadaran politik dan juga demokratis. Samping itu ada contoh modernisasi di bidang transportasi. Jadi itu ada karena dampak modernisasi alat transportasi dulu dan juga sekarang. Jadi ada perkembangan nih, misalnya dari sepeda menjadi kendaraan bermotor. Terus misalnya mobil yang dulunya seperti itu, sekarang mobil jadi bentuknya berbeda nih, lebih dinamis lagi. Dan juga alat transportasi lainnya. Nah, yang kedua itu ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu misalnya adanya kesenjangan sosial dan juga ekonomi di dalam masyarakat. Yang kedua, munculnya kriminalitas. Yang ketiga, kenakalan remaja. Karena kenakalan remaja itu dapat diambil dari pengaruh westernisasi nih, dari pengaruh modernisasi atau internet. Terus yang keempat itu adalah pencemaran lingkungan alam. Nah, yang selanjutnya itu adalah westernisasi. Tadi kan kita sudah membahas tentang modernisasi. Sekarang kita akan membahas tentang westernisasi. Apa sih westernisasi itu? Nah, westernisasi itu adalah suatu proses yang mana masyarakat di negara timur itu mengadopsi budaya-budaya dari barat di berbagai bidang. Adapun bidangnya seperti misalnya bidang industri, teknologi, ekonomi, hukum, politik, dan gaya hidup, cara pakaian, cara menata rambut, agama, filsafat, gaya bahasa, alfabet, serta nilai-nilai. Nah, terus ada ciri-ciri westernisasi. Yang pertama adalah lifestyle atau gaya hidup dari masyarakat mengalami perubahan serta meniru perkembangan yang terjadi di negara-negara barat. Misalnya seperti gaya hidup mewah atau hedonisme. Yang kedua, mengikuti kebiasaan dari sebagian masyarakat barat di dalam mengonsumsi minuman keras serta obat-obatan terlarang. Berarti ini termasuk dampak negatifnya. Nah, terus yang ketiga adalah semakin maraknya pergaulan bebas serta juga perilaku seksual menyimpang di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat adalah perubahan pada cara berpakaian, cara berkomunikasi, serta juga hubungan sosial yang mengikuti kebiasaan di negara-negara barat.
Yang kelima, yang terakhir, masyarakat juga semakin individual nih, semakin sendiri-sendiri. Disebabkan sikap gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia makin lama selama ini nih semakin terkikis, makin lama semakin terkikis. Jadi masyarakatnya itu lebih individualisme. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan dan juga persamaan modernisasi dan juga westernisasi. Nah, kita akan membahas tentang perbedaannya dulu. Kalau modernisasi, itu modernisasi mutlak ada dan juga diperlukan oleh setiap negara. Jadi negara tuh harus banget melakukan modernisasi nih. Terus yang kedua, itu tidak mengesampingkan nilai-nilai keagamaan. Nah, kalau misalnya westernisasi, itu mutlak pembaratan. Terus juga munculnya westernisasi karena perkembangan masyarakat modern itu terjadi di dalam kebudayaan barat yang disajikan dalam bentuk barat. Sedangkan bentuk barat itu seringkali dipandang sebagai satu-satunya kemungkinan yang ada. Jadi kalau modernisasi itu mutlak adanya dan juga diperluin sama negara nih. Kalau misalnya westernisasi sebenarnya nggak terlalu diperlukan nih oleh setiap negara. Tetapi para masyarakatnya lah yang memulai dan juga mengikuti perilaku-perilaku orang barat atau westernisasi tersebut. Nah, selanjutnya baru kita akan membahas tentang persamaan modernisasi dan juga westernisasi. Jadi persamaan yang pertama itu adalah modernisasi dan juga westernisasi sama-sama mempunyai kepentingan soal duniawi. Yang kedua, sama-sama memiliki unsur-unsur dari dunia barat. Yang ketiga, sama-sama merupakan hasil perbandingan dari berbagai aspek kehidupan manusia yang dirasionalkan. Yang keempat, yang terakhir, itu sama-sama merupakan suatu proses perubahan nih dari suatu yang dianggap kurang menjadi sesuatu yang dianggap lebih baik lagi, lebih bagi dan juga lebih bagi penganut-penganutnya atau bagi para masyarakatnya. Nah, demikian presentasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf jika ada salah perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.